Selamat sore teman-teman. Sore. Apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Syukur. Di sini terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Tetapi sebelum kita melanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kerja kita masing-masing. Saya memimpin, doa dimulai. Amin, doa selesai. Di sini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok atau biasa disebut dengan BKP, dan di mana kita akan membahas suatu topik dengan cara dinamika kelompok. Topik yang saya ambil itu yaitu tidak nyaman tidur. Tidak nyaman tidur ini akibat trauma bencana. Di sini kita akan membahas seperti faktor penyebabnya itu terjadi, dampak dari masalah itu, solusinya, dan kita akan menyampaikan pesan, komitmen, dan juga akan ber-BMP3. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, mengapa sih kita penting membahas topik tidak nyaman tidur ini? Mungkin kita penting membahas topik ini tuh karena kan gangguan tidur itu adalah gejala yang umum ya, dari trauma atau stres akut pasca bencana. Jadi masalah itu butuh penanganan yang gak hanya fisik tapi juga psikologis. Kenapa? Jadi menurut saya itu mungkin ya Kak, supaya kita itu sadar pentingnya istirahat yang cukup untuk pemulihan fisik dan mempercepat penyembuhan dan menjaga daya tahan tubuh kita Kak, terutama setelah kelelahan dan menghadapi bencana. Kita itu perlu istirahat. Terima kasih kepada Kak Yopa. Ada lagi yang ingin ditanyakan kita? Dan saya dengan membahas topik ini mungkin kita bisa tahu nih cara mengembalikan kualitas tidur untuk menguatkan fisik dan juga mental kita agar bangkit setelah pasca bencana tersebut. Terima kasih kepada Kak Gita. Berarti topik ini sangat penting untuk kita bahas ya Kak. Selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab tidak nyaman tidur ini. Apa saja sih menurut kakak sekalian? Ya. Mungkin faktor penyebabnya itu bisa jadi karena kan kalau habis bencana itu ketimpa puing-puing bangunan yang jatuh, jadi ada rasa sakit di badan membuat kita tuh jadi payah untuk tidur. Dari Hamel sampai ke Dori. Bisa faktor yang tentang apa itu? Tidak nyaman tidur. Faktor yang menurut saya itu faktor penyebabnya itu kondisi tempat tinggal yang tidak aman, mungkin bising atau kurangnya privasi di tempat pengungsian juga menjadi faktor yang membuat orang sulit mendapatkan tidur yang nyenyak. Baru sekali dari Kak Gita. Kalau itu cukup Pak. Berarti dapat disimpulkan bahwa faktor penyebabnya itu karena rasa sakit atau ada akibat lukanya dari bencana itu, dan juga kondisi tempat tinggalnya yang tidak aman seperti itu. Dari faktor penyebabnya itu akibat apa sih yang muncul kepada yang bencana? Apakah ada yang berpendapat? Mungkin akibat yang terjadi kalau kita nggak nyaman tidur itu, jadi kayak energi kita itu jadi berkurang gitu ya, dan mudah lelah dan sulit untuk konsentrasi, yang menghambat itu proses pemulihan dan kegiatan kita sehari-hari setelah bencana. Terima kasih kepada Kak Amel ini. Kita Saya dampaknya itu jika kualitas tidur kita rusak, mungkin imun kita menjadi lemah dan juga mudah terserang oleh penyakit kita. baru sekali dari Kak Gita. Ada lagi? Baik Pak.
Menurut saya itu ya pertamanya itu ya kondisi fisik kita ya kan Kak, karena kita nggak tidur itu ya mungkin kondisi fisik kita itu menjadi lemah gitu kan Kak. Jadi yang kondisi fisik kita itu juga mudah lelah dan mudah lemah, sehingga itu kita itu juga merujuk kepada bukan fisik saja tapi ke mental kita juga kan Kak, itu juga ikut lelah. Terima kasih kepada Kak Yopa. Berarti akibat-akibat dari tidak nyaman tidur ini seperti tubuh jadi lemah, mudah lelah, tidak berkonsentrasi, kurangnya tidur membuat rentan terkena penyakit, dan kondisi fisik yang lelah dan otak tidak beristirahat. Setelah kita mengetahui faktor dan akibat dari masalah tidak nyaman tidur ini, apa sih solusi yang bisa kita sampaikan? Saya Kak. Jadi yang pertama ya Kak, mungkin ini salah satu dari solusi yang mungkin bisa dicoba, yaitu adalah coba ciptakan rutinitas sebelum tidur yang sederhana dan menenangkan, seperti membaca buku atau mendengarkan musik yang pelan, dan jangan memaksakan diri untuk tetap segera terlelap, tetapi perlahan-perlahan Kak. Terima kasih kepada Kak Yopa. Kita itu bisa menciptakan suasana tidur yang lebih aman dan nyaman, manusia atau rumah sementara, dan gunakan penutup telinga atau mata jika perlu juga bisa berbagi cerita dengan keluarga atau tetangga sebelum tidur, yaitu karena itu bisa mengurangi pikiran. Bagus sekali dari kajian. Apakah ada lagi? Kurang lebih cukup Bapak. Setelah kita membahas tentang faktor, solusi, akibat, saya ingin meminta teman-teman sekalian ingin memberikan pesan, kesan, dan komitmennya. Saya pesan Kak, saya nyampaikan pesan. Jadi dari yang sudah kita bahas ini kan Kak, jadi pesan saya yang pertama itu dari pembahasan ini adalah bahwasanya memang gangguan tidur itu adalah gejala trauma yang serius dan memang harus diperhatikan Kak. Jadi tidur bukanlah hal yang sepele, susah tidur itu bukan hal yang sepele, melainkan pondasi penting bagi pemulihan fisik dan mental. Jadi perlunya kita memprioritaskan istirahat yang berkualitas adalah langkah pertama yang krusial untuk bisa bangkit kembali dari dampak bencana. Terima kasih kepada Kak Yopa. Siapa yang ingin memberikan pesan? Pesan yang dapat saya ambil dari topik ini adalah adanya kesadaran bahwa tentang betapa kompleksnya dampak bencana, yaitu trauma yang tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga mempengaruhi aspek paling mendasar dari kehidupan, seperti kemampuan untuk tidur nyenyak. Hal ini menyadarkan kita bahwa para penyintas membutuhkan dukungan yang menyeluruh, tidak hanya materi, tetapi juga perhatian terhadap kondisi psikologis mereka. Terima kasih kepada kajian yang ingin memberikan komitmen. Mungkin saya berkomitmen dari solusi tadi ya Kak. Nah, cara pribadi itu saya berkomitmen untuk menciptakan rutinitas tidur yang sederhana dan mencari lingkungan yang nyaman meskipun dalam keterbatasan. Dan secara umum itu saya berkomitmen untuk tidak ragu untuk mencari bantuan profesional untuk mendukung orang lain untuk melakukannya, karena menyadari bahwa masalah ini tuh membutuhkan penanganan ahli jika terus terjadi. Terima kasih kepada Anda. Sampailah kita di penghujung kegiatan kita dengan mengisi BMD 3, yang dimana BMD 3 itu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Adakah dari teman-teman yang ingin dari Kak Gita dulu? Baik, kalau dari saya itu yang berpikir Kak, saya berpikir kesulitan tidur ini adalah respon yang wajar dari tubuh dan juga pikiran saya yang sedang beradaptasi dengan trauma. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa saya butuh istirahat dan juga ketenangan. Saya mau merasa dan bersikap Kak. Jadi saya merasa lelah secara fisik, emosional, karena tidak bisa beristirahat dan cemas akan malam berikutnya. Namun saya juga berusaha untuk menerima perasaan ini sebagai bagian dari proses yang dilalui, dan juga memang harus
memahami pembahasan kita tadi lebih dalam lagi, Kak. Saya bertindak, Kak. Ini saya akan bertindak dengan menciptakan aktivitas berhari sebelum tidur seperti minum. Memang harus memahami pembahasan kita tadi lebih dalam lagi, Kak. Saya bertindak, Kak. Ini saya akan bertindak dengan menciptakan aktivitas berhari sebelum tidur seperti minum air hangat, lalu mendengarkan musik. Saya juga akan mencoba ciptakan lingkungan tidur yang lebih nyaman di pengungsian atau rumah singgah. Terakhir nih, bertanggung jawab hari ini. Amir. Saya bertanggung jawab atas kesehatan dan fisik dan mental saya. Saya akan mengakui bahwa butuh waktu untuk tidur. Saya kembali normal dan berkomitmen untuk mencari bantuan profesional jika masalah ini terus-menerus mengganggu kehidupan sehari-hari saya. Terima kasih dari Anda. Berakhir sudah kegiatan kita pada hari ini. Kami tadi diawali dengan doa, marilah kita mengakhiri dengan doa. Kita berdoa meminta doa yang menjadi masing-masing doa dan amin. Doa selesai. Terima kasih kepada kakak-kakak sekalian. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa. Selamat sore. Sore.